Halo teman-teman, ketemu lagi dengan alur film Ngidam Nonton. Gimana kabarnya? Sehat? Saya selalu mendoakan kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat dan rezeki selalu lancar setiap hari ya. Di video kali ini, saya sudah merangkum sebuah film Bollywood yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film ini menceritakan tentang perbuatan cinta yang tulus. Dan saya sudah merangkum film ini, semoga kalian semua suka. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja ya. Film diawali dengan scene memperlihatkan seorang anak kecil tengah bermain dengan domba-dombanya di bukit. Anak ini bernama Syahida. Diketahui juga dia berusia 6 tahun. Di sela-sela waktu, dia sering ikut ayahnya yang adalah seorang gembala domba. Saat itu hari sudah mulai gelap. Ayahnya memanggilnya menyuruh dia pulang. Syahida pun bergegas pulang menuruni bukit sambil mendorong mainan rodanya yang terbuat dari kayu. Namun tiba-tiba roda itu malah lepas dari ganggangnya dan Syahida mengejarnya menuruni bukit sehingga ia pun jatuh terguling. Ibu Syahida khawatir kenapa anaknya belum pulang. Si bapak pun menyadari pasti ada yang tidak beres dengan anak itu. Syahida harusnya udah pulang duluan. Tetangganya pun membantu melakukan pencarian anak itu. Untungnya, ia ditemukan masih selamat tersangkut di batang pohon. Syahida adalah seorang anak tunawicara atau bisu, sehingga saat itu ia tidak bisa berteriak meminta pertolongan dan hanya menunggu saja orang datang menemukannya. Keesokan harinya, para tetangga berkumpul dan menyarankan kepada bapaknya dan ibunya untuk membawa Syahida ke tempat suci di India, supaya Syahida bisa berbicara. Mereka ini tinggal di Pakistan, berbatasan langsung dengan India. Si bapak pernah tergabung dengan anggota militer saat kedua negara ini pernah mengalami konflik. Jadi tak mungkin dia bisa mendapatkan visa. Tapi si ibu tetap bersikeras sehingga dia yang akan pergi. Si bapak pun harus menjual domba-dombanya untuk membiayai perjalanan tersebut. Itu pun dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi demi kebaikan anak itu ia rela melakukannya. Keesokan harinya bapak mengantarkan ibu dan Syahida pergi naik kereta menuju India. Mereka pun tiba di India dan mengikuti ritual yang ada di tempat suci yang disebutkan. Dengan begini si ibu berharap Syahida bisa berbicara lagi. Menurut kepercayaan orang-orang di sana, syair-syair di tempat suci itu bisa mengabulkan permohonan doa. Setelah itu mereka pun kembali lagi ke Pakistan. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan, sehingga perjalanan mereka sementara dihentikan, sampai kerusakan bisa diperbaiki. Sambil menunggu, para penumpang beristirahat dan tidur, termasuk ibunya dan Syahida. Saat itu Syahida terbangun. Ia melihat ada anak domba yang terjebak di dalam lubang. Syahida kasihan dengan anak domba itu dan turun dari kereta untuk menyelamatkannya. Namun keretanya malah berjalan kembali. Syahida berlari mengejarnya. Tapi apalah daya, satu langkah kecil anak itu tak mampu mengejar kereta yang 1000 kali lebih cepat. Syahida berusaha memanggil ibunya, namun mulutnya tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Kereta pun semakin melaju menuju Pakistan. Ia menangis karena ketinggalan kereta. Lalu Syahida melihat kereta lain tengah lewat. Mengira kereta ini dengan tujuan yang sama, ia menaiki kereta barang ini. Namun ternyata kereta itu malah melaju ke arah sebaliknya. Di sisi lain, ibunya terbangun. Menyadari Syahida tak ada di sana, dia pun memanggil-manggil Syahida. Karena panik, ia meminta kereta berhenti. Setelah pencarian dilakukan, anak itu pun tetap tidak ditemukan. Karena sebenarnya ia sudah berada di kereta lain. Namun si ibu bersikeras mau mencari Syahida sendiri. Tapi kereta sudah masuk ke wilayah Pakistan. Untuk kembali ke India, ia perlu visa. Kemudian mereka membuat laporan ke polisi, berharap Syahida bisa bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya. Keesokan paginya Syahida terbangun di kereta barang yang ia naiki. Ia melihat warga India tengah merayakan perayaan memuja Dewa Hanuman. Di sana dia melihat seorang pria menari-nari dan bernyanyi-nyanyi untuk perayaan tersebut. Setelah selesai perayaan, pria itu melihat Syahida menatapnya. Lalu ia menawarkan Syahida minuman. Syahida pun langsung berlari ke arahnya dan meneguk habis minumannya. Melihat itu, orang ini pun juga membelikan Syahida makanan. Mereka pun sambil menanyakan nama.
Orang ini bernama Bajrangi, namun Syahidah tak bisa mengatakan namanya karena ia bisu. Kemudian Syahidah malah mengikuti Bajrangi. Karena bingung dengan anak ini, ia memutuskan membawa Syahidah ke kuil Hanuman dan menyuruhnya berdoa agar orang tuanya menemukan dirinya kembali. Lalu Bajrangi pun pergi. Saat Bajrangi berada di dalam bis, Syahidah terlihat mengejarnya sehingga ia pun meminta sopir untuk berhenti. Kemudian Bajrangi membawa Syahidah ke kantor polisi. Namun polisi menolak jika Syahidah ditinggalkan di sana. Polisi hanya meminta untuk meninggalkan kontak di sana. Mau tak mau Bajrangi membawa Syahidah pulang. Di dalam bis ia bertanya di mana Syahidah tinggal dengan menyebutkan semua nama kota-kota di India. Syahidah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena memang dia bukan warga negara India. Para penumpang lain pun sampai membantu Bajrangi untuk menyebut nama kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahidah berasal. Namun tak ada satupun nama kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Setelah tiba di rumah Razika, calon istrinya, ini dia orangnya, Bajrangi menjelaskan bahwa Syahidah ini terpisah dari orang tuanya sehingga ia membawanya ke sini. Ayah Razika yang bernama Dayanan keberatan Syahidah itu tinggal di rumahnya karena anak ini belum jelas identitasnya. Apalagi kalau sampai mereka berbeda keyakinan. Tapi Bajrangi meyakinkan Dayanan kalau anak itu juga beragama Hindu. Malam ini di rumah Dayanan sedang diadakan nonton bareng pertandingan kriket antara Pakistan dan India. Ketika Pakistan berhasil mencetak angka, Syahidah bertepuk tangan dengan menari-nari di hadapan TV senang bukan main. Bukan itu saja, Syahidah malah mencium bendera Pakistan yang ada di televisi. Bajrangi bertanya, "Apakah kamu berasal dari Pakistan?" Syahidah angkat tangan sambil menganggukkan kepalanya. Melihat hal itu, Dayanan marah bukan main dan menyuruh Bajrangi mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan yang ada di India. Dayanan memang tidak suka kepada orang Pakistan karena kedua negara ini memang bermusuhan, sehingga dia tak sudi Syahidah berada di dalam rumahnya. Keesokan paginya, Bajrangi pergi ke kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi. Namun karena dia tak bisa menunjukkan Syahidah punya paspor, permintaan itu pun ditolak. Petugas keamanan juga mengusir Bajrangi karena ia memaksa untuk meninggalkan Syahidah di sana. Di saat yang bersamaan terjadi rusuh di kantor kedutaan tersebut. Untungnya mereka berhasil keluar. Namun akibat kerusuhan itu, kantor kedutaan Pakistan ditutup dan visa ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan. Akhirnya Bajrangi memutuskan memulangkan Syahidah sendiri ke Pakistan. Tanpa paspor, tanpa visa, hanya bermodalkan keyakinan ia akan melakukan itu. Singkat cerita, mereka naik bis dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, seorang mencegat mereka dan menawari tumpangan. Namun orang itu meminta bayaran. Awalnya Bajrangi tidak mau dan memilih tetap berjalan kaki. Orang ini bernama Ali. Ali menakuti Bajrangi bahwa di perbatasan mereka akan ditembaki oleh penjaga. Demi kebaikan anak ini, akhirnya Bajrangi pun bersedia ikut dengan mobil ini. Akhirnya mereka tiba di perbatasan. Ali kemudian memandu mereka untuk melewati pagar melalui terowongan. Ketika sampai di perbatasan, Bajrangi tidak mau pergi sampai ia memperoleh izin untuk lewat. Ali pun tidak habis pikir kenapa Bajrangi punya pikiran seperti itu. Jika demikian, tentara jaga akan menembaki mereka. Namun Bajrangi adalah orang jujur. Dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ali pun tak mau ambil risiko, kemudian lari meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya mereka dipergoki oleh tentara jaga. Bajrangi mengatakan dengan jujur bagaimana dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun mereka tetap diusir kembali ke India oleh penjaga. Kemudian dengan melewati terowongan lain, mereka menyeberang lagi. Bajrangi tetap jujur kali ini. Namun ia malah ditendang oleh tentara jaga. Melihat Syahidah yang menangis, komandan pun menyuruh anak buahnya berhenti memukuli Bajrangi. Lalu si komandan menyuruh mereka pergi dari sana. Namun setelah 10 menit kemudian, Bajrangi dan Syahidah masih belum mau pergi sebelum mendapatkan izin. Bajrangi berjanji, jika sudah mengantarkan Syahidah kepada orang tuanya, maka dia akan kembali. Akhirnya hati si komandan pun luluh juga. Mereka berdua pun mendapatkan izin untuk masuk ke Pakistan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka istirahat untuk makan, para polisi mendatangi mereka di sana.
Ternyata ketika mereka pergi, Pak Polisi itu kehilangan borgolnya dan mencurigai mereka yang mencurinya. Bajrangi mengatakan, mereka tidak mencuri borgol. Ternyata setelah digeledah, borgolnya ada di dalam tasnya. Rupanya Syahidah yang mengambil borgol itu. Karena anak ini masih polos dan lugu, ia mengira itu adalah gelang. Akhirnya polisi menangkap Bajrangi yang dianggap sebagai mata-mata India. Setelah sampai di kantor polisi, dia pun diwawancarai oleh seorang wartawan. Bajrangi pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan. Padahal berulang kali ia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahidah kepada orang tuanya. Di saat yang bersamaan, Syahidah melihat gambar bukit di sebuah kalender. Syahidah menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya apakah itu tempat di mana ia tinggal. Polisi pun bertanya kenapa Syahidah nggak bisa bicara. Dia pun menekan mulut anak kecil ini dan mengatakan bahwa Syahidah tak punya lidah. Bajrangi pun marah bukan main. Lalu ia menghajar semua polisi yang ada di sana lalu melarikan diri dari situ. Sementara reporter yang lagi meliput di depan kantor polisi pun sengaja mengikutinya untuk memata-matai Bajrangi. Lalu reporter ini menelpon polisi kalau dia berada di dalam bis yang sama dengan Bajrangi dan menginformasikan nama bis itu. Bajrangi bertanya kepada kernet bis tentang gambar yang ia tunjukkan. Bahkan gambar itu juga ditunjukkan kepada para penumpang. Siapa tahu ada yang mengenali tempat ini. Di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajrangi ini orang baik dan bukan mata-mata. Kemudian polisi mencegat bis yang mereka tumpangi itu. Beruntung mereka sudah bersembunyi di atas bis. Saat polisi menanyai para penumpang, mereka pun kompak pura-pura tidak tahu karena sudah paham tentang apa yang tengah terjadi. Bajrangi dan Syahidah pun selamat dari kejaran polisi. Mereka bertiga pun beristirahat ke sebuah masjid sampai menunggu esok pagi. Saat Bajrangi terbangun, ia pun kaget bahwa tempat itu adalah masjid. Ia pun langsung keluar dan bertemu dengan seorang ustadz. Pak Ustadz ini mengatakan bahwa tempat itu terbuka buat semua orang dan mempersilahkan Bajrangi untuk masuk ke dalam. Di sana, Bajrangi menjelaskan semua kepada Ustadz dan meminta informasi mengenai daerah yang ada di gambar itu. Namun baik Pak Ustadz maupun muridnya nggak ada yang tahu mengenai tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, patroli polisi pun kian ketat di luar sana. Untungnya keberadaan Bajrangi dirahasiakan oleh sang Ustadz. Karena tidak mungkin keluar dengan patroli polisi kemana-mana, mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslimah bercadar, sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh sang Ustadz. Mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patroli polisi. Nama reporter tadi adalah Nawab. Kemudian di tengah perjalanan Nawab sengaja menyuruh Syahidah menyolokin buah pisang ke dalam knalpot mobil seseorang. Dengan begini mobil itu akan mogok dan Nawab berpura-pura memperbaiki mobil itu, sehingga mereka mendapat tumpangan dari orang tersebut. Namun sepertinya nasib mereka sedang sial hari itu. Mobil yang mereka tumpangi itu ternyata mobil seorang inspektur polisi yang tengah cuti. Kepala polisi itu sengaja masuk kantor karena ia mendengar ada mata-mata India yang menyusup ke Pakistan. Singkat cerita, si inspektur polisi akhirnya tahu bahwa yang ditumpanginya tadi adalah tersangkanya. Untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Banyak tempat yang sudah dilewati, kendaraan demi kendaraan sudah dinaiki. Mereka singgah di mana mereka lelah. Akhirnya mereka sudah semakin dekat dengan rumah Syahidah. Tapi mereka harus mencari lagi di mana lokasi tepatnya rumah Syahidah berada. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Sementara di tempat suci itu Bajrangi mengikuti ritual di sana, berharap dengan ini Syahidah bisa segera dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Saat itu Syahidah sedang tertidur, tapi tanpa disadari rupanya orang tua Syahidah juga hadir di tempat itu. Namun Bajrangi tidak tahu kalau itu adalah orang tuanya Syahidah. Sementara itu Nawad tengah membuat rekaman video. Kemudian setelah itu Nawad sengaja pergi ke warnet bermaksud mengupload video tersebut ke YouTube. Ketika ia tengah berada di warnet, Nawad melihat rekannya dan polisi tiba-tiba datang. Untungnya Nawad cepat menyadari itu kalau keberadaan mereka telah diketahui oleh polisi. Tanpa banyak membuang waktu, Nawad segera memberitahu Bajrangi dan mengajak mereka cepat pergi dari sana. Saat mereka beristirahat, kemudian Nawad memberitahu Bajrangi dan Syahidah bahwa ia sudah mengupload sebuah video di YouTube.
di mana dalam videonya ia menceritakan kisah tentang Bajrangi yang nekat menembus perbatasan hanya untuk menghantarkan Syahidah kepada orang tuanya. Ketika melihat video itu, Syahidah melihat di dalam video itu ternyata ada ibunya yang baru saja turun dari sebuah bis. Akhirnya mereka langsung mencari tahu dari mana bis itu berasal. Untungnya keesokan harinya bis itu kembali datang. Mereka langsung menanyai si sopir. Dari informasi rute yang dilewati si sopir, akhirnya diketahui bahwa Syahidah berasal dari desa yang bernama Sultanpur. Di sisi lain, video yang diupload Nawat mulai tersebar dan diketahui oleh polisi. Jadi, polisi semakin memperketat pencarian, melakukan patroli kemana-mana. Bahkan bis yang sedang mereka tumpangi pun akhirnya diperiksa polisi. Dalam keadaan kepepet, akhirnya Bajrangi memiliki ide gila, memperlihatkan dirinya kepada polisi untuk mengalihkan perhatian polisi agar Nawat bisa punya waktu untuk lari dan menghantarkan Syahidah sendiri. Polisi pun mengejar Bajrangi, dan sampai pada akhirnya ia pun terkena sebuah pukulan dan tertangkap oleh polisi. Kabar baiknya, Nawat berhasil menghantar Syahidah pulang ke desanya. Setelah sekian lama terpisah, anak dan ibu ini akhirnya bertemu kembali. Tentu saja di balik ini semua ada perjuangan dan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Bajrangi. Namun Bajrangi harus mendekap di tahanan dan disiksa oleh polisi sampai babak belur, karena ia sudah dianggap mata-mata dari negara tetangga. Video yang diupload Nawat pun menjadi viral, bahkan terdengar sampai ke India dan ditonton oleh Razika. Semua stasiun televisi menayangkan kisah tentang Bajrangi ini. Bahkan media cetak juga tak ketinggalan. Masyarakat Pakistan turut bersimpati akan sosok Bajrangi, namun pihak polisi tetap menganggap Bajrangi adalah mata-mata India. Untungnya salah satu petugas polisi membebaskan Bajrangi dari penjara, karena memang dia tidak terbukti sama sekali dianggap sebagai mata-mata. Stasiun televisi akhirnya bersedia menyiarkan berita ini. Di dalam televisi, Nawat berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan hanya karena permusuhan kedua negara itu. Nawat juga mengajak masyarakat membantu menghantarkan Bajrangi menyeberangi perbatasan. Alhasil, masyarakat Pakistan menanggapi itu dan beramai-ramai datang ke perbatasan untuk menghantarkan Bajrangi sambil menyerukan nama Bajrangi. Sementara petugas penjaga perbatasan mulai kewalahan oleh kerumunan massa itu, dan kemudian mereka menerobos pintu gerbang perbatasan. Bajrangi pun berjalan menyeberangi perbatasan menuju daerah India sambil terpincang-pincang. Di saat yang bersamaan, Syahidah dengan langkah kecilnya berlari melewati kerumunan massa berusaha mengejar Bajrangi. Namun terlambat. Orang yang sudah menghantarkannya kepada ibunya itu sudah menyeberang dan berada di tanah India. Ia berusaha memanggil dan melambaikan tangannya. Tapi tiba-tiba sebuah keajaiban muncul. Paman, kata pertama yang keluar dari mulutnya. Ternyata di dalam kebisuannya selama ini dia menganggap Bajrangi paman. Bajrangi mendengar suara anak kecil itu dan menoleh. Ia meneteskan air mata. Sementara Syahidah tersenyum kepadanya. Suara ini keluar karena dorongan yang kuat dari dalam hati Syahidah untuk berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Bajrangi kepadanya. Karena rasa cinta kasihnya lah Bajrangi sanggup mengembalikan anak kecil itu kembali ke pelukan ibunya. Film ini telah mengingatkan kita kembali bahwa cintalah yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda. Syahidah adalah seorang Muslim dan Bajrangi adalah seorang Hindu. Namun, tidak ada batasan bagi Bajrangi untuk melakukan kebaikan. Bukankah ini yang kita inginkan? Semoga alur film ini bermanfaat. Nantikan review film lainnya dari Ngidam Nonton. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. See you.